Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa sahbihi wal ali. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Pada subuh hari ini Allah masih berikan kita kesempatan, keafiatan dan kesehatan dapat melakukan amal baik, amal ketaatan. Mudah-mudahan ini sebuah tanda dari Allah bahwa kita hamba-hamba yang dikehendakinya mendapat kebaikan di dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam juga senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan kekasih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang bulan suci Ramadan yang sebentar lagi tinggal menunggu hari, yaitu bulan dari segala penghulu bulan, Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan. Kalau kita ibaratkan bulan ada rankingnya, ini paling tinggi bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah. Dan bahkan disebutkan oleh baginda Nabi SAW, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul umat. Rajab itu kata Nabi adalah bulannya Allah, sedangkan Sya'ban itu adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Apa makna dari Ramadan itu bulan umat beliau? Kenapa dinisbahkan dan dinamakan Ramadan itu adalah bulan umat beliau? Karena di bulan Ramadan itu Allah berikan keistimewaan, keutamaan, kelebihan, kekhususan yang Allah tidak beri kepada umat-umat yang lain. Allah tidak berikan kepada umat-umat terdahulu, hanya khusus untuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ramadan pantaslah dikatakan oleh Nabi sebagai bulan umatnya, karena di dalam Ramadan itu ada keistimewaan yang Allah beri hanya kepada umat Rasul. Maka kita sebagai umat beliau mestinya kita beruntung, kita senang, kita bahagia sebagai umat baginda Nabi SAW yang punya bulan khusus, kelebihan, keutamaan diberikan oleh Allah hanya kepada umatnya Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan di dalam hadisnya, di antara keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan di bulan Ramadan kepada kita umatnya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau berkata, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Telah Allah beri karunia kepada umatku di bulan Ramadan 5 keutamaan yang belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya.
Nabi Rasul saja belum pernah Allah berikan hadiah ini, apalagi umat-umatnya mereka, para Nabi tersebut. Dan ini keistimewaan hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5. Yang pertama, Nabi katakan wa amma wahidah. Adapun yang pertama, fa idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila telah tiba malam pertama bulan Ramadan. Tentu kita menunggu akan pengumuman pemerintah melalui sidang isbatnya malam pertama bulan suci Ramadan tersebut. Bisa malam Rabu nantinya, berarti Sya'bannya 29, hilalnya kelihatan. Bisa malam Kamis karena hilalnya tidak terlihat, lalu digenapkan Sya'bannya menjadi 30 ya. Kalau ada hari Jumat, nah itu mandau lain soal, ini pada malam Rabu, ya malam Kamis. Karena tanggalan Arab itu, ya kalau pada 29, ya 30. Tidak ada yang 31, yang 28 atau hari Selasa saya itu kecepatan. Karena nanti beritanya ada aja yang macam-macam. Ada yang berpuasa dulu. Pas ditanya kainnya, kami tidak perlu melihat bulan, ada perlu menghitung ilmu hisab, langsung melapor Allah mereka. Nah ini udah kayaknya papasan rumah sakit jiwa dan sebagainya. Kalau orang normal ya kalau pada malam Rabu di malam itu. Apa yang terjadi di malam pertama itu yang kita nantikan kedatangannya Ramadan? Apabila telah tiba malam pertama, kata Nabi sallallahu alaihi, Allah memandang kepada mereka. Bukankah Allah itu memandang setiap saat kepada hamba-hambanya? Bahkan dikatakan tidaklah sehelai daun yang jatuh itu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan ilmunya akan daun tersebut. Apalagi setiap manusia, Allah pasti tahu gerak-geriknya, tidak lepas dari perhatiannya Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada kalian sangat mengawasi, dalam pantauannya Allah. Lalu apa yang dimaksud oleh baginda Nabi ketika malam pertama Allah memandang kita? Ini adalah pandangan khusus, pandangan rahmat, pandangan ampunan dari Allah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana apabila kita dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah malam itu, kata Nabi, lam yu'adzibhu abada, niscaya dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya di dalam api neraka. Tak bakal disiksa oleh Allah. Apakah cukup dengan dipandang oleh Allah seseorang tidak disiksa? Itu bukan gambaran yang seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan malam pertama Ramadan, Allah pandang ini umat baginda Nabi SAW dengan pandangan rahmatnya tersebut, pandangan khususnya tersebut, maka hamba yang dipandang oleh Allah itu berubah jiwanya, berubah hatinya. Yang awalnya tidak senang dengan ketaatan, tambah rajin ketaatan. Yang awalnya senang mengerjakan maksiat, berubah menjadi benci melakukan maksiat. Maka dia jalani sisa hidupnya dalam amal kebaikan, dia selalu meninggalkan yang buruk. Maka cocoklah, pantaslah orang ini untuk mendapatkan surganya Allah. Maka pantaslah dia itu dijauhkan Allah dari siksa api neraka.
itu karena taufik hidayah yang Allah hadirkan pada hatinya orang tersebut karena sudah dipandang oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan nazarah Allah kepada hamba. Jangankan penglihatannya Allah, nazarahnya para aulia saja, nazarahnya orang saleh saja itu dapat merubah jiwa seseorang hanya dengan pandangannya beliau orang wali saja. Apalagi ini pandangannya Allah Subhanahu wa taala di malam pertama itu dapat menepikan kita dan tiadakan kita dari siksa api nerakanya Allah. Ini anugerah yang luar biasa yang kita tahu sudah bakal diberikan untuk umat ini. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk dilihat oleh Allah. PR-nya kita sendiri. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita bersihkan diri kita, zahir apalagi batinnya. Bagaimana kita caranya? Ya kita mandi malam Ramadan pertama itu kita mandi sunnah. Mandi sunnah. Kita bersihkan badan kita. Kita pakai pakaian yang bersih, yang wangi, yang baru dicuci ya. Jangan yang sudah 3 hari dipakai. Yang baru dicuci bersih, harum, pakai minyak wangi kita pakai. Kenapa kita demikian? Menyambut malam pertama Ramadan dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, masjid kita kumpul, di mushola kita kumpul, beriktikaf di dalamnya. Kita isi waktu itu dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan sholawat, dengan baca Quran. Supaya apa? Allah ketika di malam pertama itu memandang hamba-Nya dengan pandangan rahmat, dan kita siap untuk dipandang oleh Allah dalam keadaan yang baik. Pakaian bersih, tubuh bersih, bau harum, tempat yang mulia, pakaian yang bagus menutup auratnya. Lebih dari itu, batinnya kita bersihkan. Makanya dari disebut Sya'ban itu sudah pembersihan. Kita hilangkan sifat dengki, sifat marah, sifat suudzon, dendam, permusuhan dengan sesama. Kita maafkan semuanya supaya malam pertama Ramadan itu kita layak untuk mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita sudah dipandang oleh Allah, kita tidak bakal disiksa olehnya nanti di akhirat di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang pertama. Yang mana ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shoma Ramadan iman wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena dia iman, karena mengharapkan pahala dari Allah, ridhonya dari Allah. Karena amal ibadah puasa itu hanya untuk Allah, bukan untuk kita. Yang Allah akan membalas hasilnya di akhirat. Satu-satunya amal ibadah yang urusannya kita hanya sama Allah saja. Manusia tidak ada yang tahu. Mana dia tahu kita puasa atau tidak? Kita pun kalau kita pengen makan diam-diam, mana ada orang yang tahu bahwa kita itu sudah puasa padahal. Maka ini adalah amal ibadah yang betul-betul dilakukan oleh seorang muslim semata-mata untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka orang yang melakukan itu, kata Nabi, Allah ampuni dosanya seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Kesempatan untuk kita di bulan yang agung nantinya untuk mendapatkan anugerah tersebut. Adapun yang kedua, kata Nabi, wa ammasana. Adapun yang kedua, fa inna khalufa afwalihim hina yumsun atyadu 'inda Allah min rihil misk. Sesungguhnya bau mulutnya mereka orang-orang yang berpuasa
ketika di sore hari menjelang malam, menjelang sore, itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Maksudnya, kita manusia ini adalah makhluk sosial. Kita manusia ini adalah makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia. Itu pasti, tidak mungkin kita hidup sendirian. Pasti kita bergaul, berteman, maupun di rumah, di luar rumah. Dan identik sifat manusia itu senang yang bersih-bersih. Dia senang dengan yang harum-harum, yang wangi-wangi, yang rapi. Itu senang manusia. Dan apabila ada sesuatu yang risih, kotor dan sebagainya, itu pasti akan membuat risih seorang manusia. Kita aja punya pada mandi sehari rasa kada nyaman awak. Kecuali bajunya memang ada. Ya. Artinya kalau airnya ada, lalu kita sengaja kada mandi 2 hari misalnya, itu kita saja kada nyaman, apalagi mau ketemu orang. Nah ini mulut kita berpuasa dari pagi sampai sore, itu dampak ya, mulut ini pasti kada nyaman baunya. Apalagi dasar kecil-kecil di subuhnya. Habis makan pakai pula bawang putih, baunya bersikat gigi kada sampai siang aja sudah keciuman pasti bau. Apalagi sore sudah kada makan, kada minum, pasti bau mulutnya luar biasa. Dan kita yang menjalani saat itu pasti risih dengan mulut kita. Makanya kita kalau mau ngobrol adanya betul-betul mulut, karena merasa tidak pede, ya. Takut keciuman bau pada nyaman. Kenapa kita rela mengorbankan mulut kita itu bau, padahal sikat gigi bisa pakai pasta gigi lebih wangi, pakai larutan lagi tambah harum mulut kita. Tapi kenapa kita biarkan mulut kita saat itu baunya tidak nyaman? Karena kita ingin keabsahan ibadah puasa kita, supaya pahalanya besar di sisi Allah. Kita rela berkorban dengan bau mulut kita itu. Sebetulnya kita ada senang, sebetulnya kita risih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidaklah memandang sebelah mata pengorbanan kita tersebut. Karena apa yang sudah kita lakukan, Allah pun mengapresiasi, membalas dari apa yang kita korbankan tersebut. Apa balasannya Allah? Bau mulutnya kita di dunia itu nanti berubah di akhirat lebih wangi daripada wanginya minyak harum kasturi. Masya Allah, lebih harum. Artinya tatkala kita di surga, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, itu bau mulutnya kita ketika berbicara, bau harumnya luar biasa, dan itu dapat dikenali oleh umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu ini ketika berjumpa dengan kita, lalu dia pun mengatakan, kamu adalah umat Nabi Muhammad, sudah bisa ketebak. Kita pun kaget, loh kok bisa tahu? Kan belum kenal, belum memperkenalkan diri, kok bisa tahu aku ini umat Nabi Muhammad? Katanya mereka, kalian itu punya ciri khas, yang mana ciri khas itu tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya, hanya kepada umat Nabi SAW. Apa itu? Tatkala kalian berbicara, yang keluar dari mulut bau harum luar biasa, harum, dan harumnya permanen. Ya, kalau kita sekali gigi kan mungkin habisnya itu enak baunya.
Setelah kita pakai pengharum, setelahnya mungkin enak, tapi selanjutnya hilang. Tapi kalau di sorga, bau harumnya mulut umat Nabi ini semerbak harumnya permanen. Masya Allah. Bagaimana kita tidak bangga Allah jadikan sebagai umatnya Nabi SAW yang diberikan keutamaan, kelebihan, karunia yang tidak diberi kepada umat-umat yang lainnya. Dan ini adalah kita dapatkan berkat bulan suci Ramadan. Makanya ketika kita sudah menjelang siang, mulai tergelincirnya matahari, itu sudah makruh hukumnya kita sikat gigi. Jadi bagusnya itu ya sebelum subuh bagusnya. Kalau yang bersiwak boleh saja. Habis subuh boleh, waktu duha boleh, sholat duhur tidak boleh, makruh. Jangan bersiwak. Walaupun terdapat di dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan tetap sunnah sekalipun itu sudah sholat duhur ataupun sholat asar. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, pendapat yang paling mu'tamad, paling kuat adalah bersiwak hukumnya sudah tidak sunnah lagi ketika sholat zuhur sampai menjelang maghrib itu. Adapun yang ketiga, wa ammas salis, anugerah yang ketiga Allah beri kepada umat di bulan Ramadan, fa innal malaikata tastaghfiru lahum kulla yawmin wa laylah. Sesungguhnya malaikatnya Allah, malaikat ini banyak jumlahnya, sebanyak manusia 2 kali lipat lagi malaikat. Itu baru rakib atid yang ada di samping kita 2 orang. Bagaimana kalau ditambah malaikat hafazah? Bagaimana dengan malaikat sayyahi yang senantiasa berkeliling di langit dunia untuk memantau, melihat majelis-majelis perkumpulan zikir dan ilmu. Bila ada di situ perkumpulan, tuh malaikatnya turun, hadir duduk di antara orang yang hadir di dalam majelis. Nah, kayak kita ada malaikatnya, cuman kita kada melihat di mana malaikatnya ini duduk. Di depan di tengah itu, yang mana malaikat ini akan naik menghadap Allah menyampaikan apa yang terjadi di kumpulan tersebut. Maka kalau kita baca itu hadis yang panjang sekali, yang mana di ujung hadisnya Allah katakan, kenapa mereka berkumpul di dunia melakukan zikir, mengkaji ilmu? Mereka mengharapkan surga-Mu ya Allah, kata malaikat. Apakah mereka pernah melihat surga-Mu? Kata Allah, tidak wahai Allah. Kemudian Allah tanya lagi, apa yang mereka khawatirkan dari perkumpulan tersebut? Mereka meminta perlindungan-Mu dari siksa neraka. Apakah kata Allah mereka sudah pernah melihat neraka-Mu? Belum pernah ya Allah. Maka katakan kepada mereka semua, aku ampuni dosa-dosanya mereka yang kumpul tersebut. Makanya majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis penebur dari dosa-dosa kita tanpa kita sadari. Bukan hanya kita menuntut ilmu dalam perkumpulan seperti ini, tapi ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir hidup kita. Adapun yang ketiga dari karunia di bulan Ramadan adalah malaikat Allah yang banyak itu, yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Saking banyaknya memintakan ampunan kepada mereka para pelaku Ramadan, umat Nabi, setiap hari, siang dan setiap malam, 24 jam kita itu dalam ampunan Allah tanpa baca istighfar. 24 jam di bulan puasa, di hari puasa,
itu malaikat memintakan ampunan buat kita. Maka dapat kita katakan Ramadan ini betul-betul bulan ampunan, bulan maghfirah. Kalau kita 11 bulan sudah kita jalani mungkin berbagai macam kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan, maka masuk bulan Ramadan ini bulan pemutihan, bulan pemutihan. Kayak pemerintah juga pajak bulan pemutihan, tapi KPK bayar juga pemutihan, dendanya diputihkan. Punya 5 tahun ada dibayar, motornya bayar juga 5 tahun pokoknya dibayar. Tapi kalau Allah di bulan Ramadan adalah bulan pemutihan, betul-betul dosa kita diampuni oleh Allah. Ini luar biasa. Bahkan kalau kita mengkaji hadis-hadis tentang puasa Ramadan itu, yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang berpuasa sumtuhu, diamnya saja itu tasbih. Kita berdiam bulan puasa, mongut aja di toko, pelanggan pada datang, paruh apa, haus, ngelamun aja sini berduduk di pasar misalnya. Duduknya kita melamun itu ditulis oleh Allah, malaikat menulis sebagai pahala kita bertasbih kepada Allah. Itu diam aja dong, tasbih kita. Jangan kita anggap remeh pahala tasbih itu. Pahala tasbih itulah yang menyelamatkan Nabi Allah Yunus alaihissalam yang kala ditelan oleh ikan yang besar di lautan. Kita tahunya cerita dimakan oleh ikan selesai. Padahal kalau kita renungkan bagaimana Nabi Yunus dimakan ditelan oleh ikan, itu yang kita pikirkan itu pasti di dalam perut ikan itu amisnya luar biasa, gelapnya luar biasa, susahnya bernapas luar biasa karena kurangnya oksigen. Gak bakal bisa bernapas dan kelautan gelap, penuh dengan ujian yang luar biasa. Di saat itu beliau bertasbih kepada Allah. Lalu Allah perintahkan ikan itu memuntahkan ke tepi laut karena tasbihnya Nabi Yunus itu, dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah itu ingin memberitahu kita, begitulah hebatnya keutamaan daripada tasbih. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad di bulan puasa berdiam aja itu sudah ditulis tasbih oleh Allah. Dosa ampun, pahala ditambahkan. Wa nauhu ibadah, kata Nabi, guringnya aja kok pahala. Guring. Mungkin kita uyuh siang Ramadan, pengen ngeces buat malamnya, buat tarawih, buat witir, buat tadarus, lalu kita beristirahat, maka tidurnya kita pun masih ditulis oleh malaikat ini orang seperti ibadah. Walaupun guringnya ngaruh ke mimpi keliling kemana-mana dunianya, tetap guringnya ditulis ibadah oleh Allah. Masya Allah. Wa du'a'uhu mustajab, dan doanya orang puasa Ramadan itu mustajab. Maka kesempatan buat kita untuk meminta kepada Allah hajat-hajat kita di bulan Ramadan, anugerah ampunan dari Allah. Adapun yang keempat, kata Nabi, wa ammar rabi'ah, adapun yang keempat dari anugerah yang Allah beri kepada umat ini yang belum pernah diberi kepada umat terdahulu adalah inna Allah Ta'ala ya'muru jannatahu. Allah perintahkan surganya, makhluknya yang indah, makhluknya yang elok itu, yaitu surga. Yang mana surga itu kita tahu bahwa mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah
menghayalkan akan surga. Artinya surga itu sesuatu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa dijangkau oleh imajinasi dan khayalan kita. Kita kada sampai menghayalkan sehebat apapun, itu surga lebih dari khayalan kita. Nah, surga ini diperintah oleh Allah, faqala laha, Allah berfirman kepadanya, ista'idhi wa tazayyani, persiapkan dirimu wahai surga dan bereloklah engkau wahai surga, berhiaslah. Jika ibarat masjid ini surga, ini sudah membersihkan diri, bersih saja, tirainya bersih sudah luar biasa. Debu tak ada sedikit pun debu. Mungkin dari pintu sudah dipasang karpet merah, tulisan selamat datang, misalnya welcome, ahlan wa sahlan, kembang-kembang, tirai kain yang bagus dihias. Artinya surga sudah mempersiapkan dirinya untuk siapa? Ibadah, untuk hamba-hambaku, untuk hamba-hambaku, umatnya Nabi SAW, yang mungkin mereka itu sudah pengen istirahat dari lelahnya, penatnya menjalani kehidupan dunia. Meninggal, dia lelah, dia capek dengan menjalani kehidupan dunia, pengen kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya orang yang pelaku puasa Ramadan yang diberikan anugerah kepada kita umat ini adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan surganya. Tidak mungkin bertukar. Surga kita sudah siap. Mudah-mudahan kita panjang umur, berjumpa Ramadan, dapat memuliakan Ramadan dan layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin. Kata Nabi, surga itu merindukan 4 kriteria. Bukan kita yang pengen masuk surga, tapi surganya yang pengen kita ada di dalamnya. Insyaallah. Apa itu kriterianya? Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, pengkaji Al-Quran, pelantun ayat Al-Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mari hadirin sekalian, dari sekarang kita mulai bacaan Quran, kita istiqomah tiap hari. Ya, kada banyak selembar, alhamdulillah. Kada banyak, misalnya 2 lembar, alhamdulillah. Supaya kita itu termasuk apa yang dikatakan oleh Nabi, orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah para pembaca Al-Quran. Karena kita lihat di zaman kita waya ini, dengan kecanggihan sekarang, manusia itu sudah mulai melupakan kitab sucinya, ya. Dan silahkan kita survei di RT kita aja, nggak usah sesama rinda, se-RT aja, mungkin hanya beberapa rumah aja yang ada suara lantunan Al-Quran. Yang lainnya sunyi kayak kuburan. Ini yang menyebut Nabi, la taj'alu buyutakum, jangan kau jadikan rumah-rumah kalian itu al-maqabir, seperti kuburan. Maksudnya kada dibaca di dalam rumah itu Al-Quran dipanjang aja, jangan dibaca pada suara, karena bapaknya sibuk mencari duit, ibunya sibuk mengurus rumah, anaknya sibuk dengan permainan game-nya. Akhirnya Al-Quran ada suatu baca, buri ke rumah, uyuh buri. Yang biniannya uyuh ngurus rumah, buri. Yang anaknya sibuk main
gamenya, dunianya. Akhirnya Al-Quran pun jarang kebaca. Maka harus kita biasakan kalau kita itu ingin menjadi orang yang dirindukan oleh surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hafizul lisan, orang yang bisa menjaga mulutnya, menjaga lisan. Lisan adalah tanda hati seseorang. Orang yang bisa menjaga mulutnya, lisannya dari sesuatu yang tidak baik menunjukkan hatinya nilainya baik. Orang yang bisa menjaga lisannya dari sesuatu yang haram, maka dia itu adalah orang yang dirindukan oleh surga Allah. Jadi tanda orang ahli surga itu ucapan mulutnya baik. Bila mulutnya ketujuh menggibah orang, nah itu berarti bukan calon surga, belum pasti. Tidak ada tandanya. Kalau mulutnya senang memfitnah orang, hati-hati. Apalagi nanti di bulan Ramadan, daripada keabsahan untuk kita mendapatkan pahala puasa kita bisa menjaga lisannya kita ini. Makanya kalau kita ditanya, orang kalau diperintah menahan haus, lapar, pada makan, pada minum 12 jam, tahan kita. Kalau pada makan, pada minum 12 jam, tahan kita. Tapi kalau sudah 12 jam disuruh ada menceritakan orang, ada menggibah orang, berat. Oh harus sanggup dulu nggak ada beban merah. Dia aja 12 jam, stres kita. Apalagi di zaman sekarang ada handphone, ada WhatsApp, bisa berbagi cerita, bisa kisah. Oh maka oleh karenanya ini yang harus kita evaluasi kepada diri kita masing-masing. Apa yang kita lakukan dari kita itu yang harus kita tahu dosa besar. Yang mana dosanya itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti kita makan daging saudara kita sendiri. Mentah bangkai, dagingnya bangkai. Jangan dimasak rendang masih nyaman juga. Bangkai sudah daging manusia, bangkai yang kita makan. Itulah gambaran orang yang mulutnya menggibah orang lain. Arti menggibah itu menceritakan aibnya orang yang kalau dia tahu dia nggak senang. Itulah namanya gibah, bukan berita palsu. Kalau yang palsu tambah lagi dosanya, berarti fitnah. Itu berita benar, tapi kalau dia benar dia pasti pada senang. Berarti itulah namanya gibah. Maka jagalah lisan kita, berarti kita orang yang dirindukan surga. Yang keempat adalah as-shaimun fi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Makanya di surga itu ada pintu khusus yang tidaklah masuk lewat pintu itu kecuali para puasa Ramadan. Nanti setelah masuk semuanya akan ditutup pintu tersebut, tidak boleh ada siapapun yang masuk lagi lewat situ. Dan mudah-mudahan kita pelaku-pelaku puasa Ramadan nantinya adalah orang-orang yang masuk lewat pintu surga tersebut. Amin. Adapun anugerah yang terakhir, anugerah yang kelima yang Allah beri kepada umat Nabi SAW tidak pernah diberi kepada umat terdahulu, yaitu فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعًا. Sesungguhnya apabila telah tiba malam terakhir daripada kedua malam bulan suci Ramadan, malam itu adalah malam hari raya. Diumumkan oleh pemerintah besok hari raya. Berarti malam itu adalah malam 1 Syawal, terakhir sudah bulan Ramadan. Apa yang terjadi di malam itu? Ada apa dengan malam terakhir itu? Allah mengampuni semua dosa hambanya.
Kembali lagi ampunan demi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni oleh Allah. Sampai sahabat bertanya kepada Nabi, faqala rajulun minal qaum ahiyya lailatul qadar. Apakah yang kau maksud itu malam Lailatul Qadar wahai Rasul? Jawabnya Nabi, la, bukan. Itu Lailatul Qadar malam khusus beda. Ini malam hari raya adalah malam ampunan dari Allah dari dosa-dosa. Lalu Nabi pun menggambarkan, alam tara, tidakkah kau melihat al-ummal, atas para pekerja, para buruh, para pegawai yang mereka itu apabila sudah selesai melakukan pekerjaannya layak untuk diberi upah. Tukang pun sudah tuntung gawiannya, jadi bayar upah. Pegawai kalau sudah dia mengerjakan tugasnya sebulan, jadi gaji tugasnya. Maka upah mereka itu layak untuk diserahkan. Begitulah kita digambarkan oleh Nabi. 1 bulan kita menahan hawa nafsu kita, 1 bulan kita berpuasa, 1 bulan kita tarawih, 1 bulan kita baca Quran, 1 bulan kita tasbih, kita jaga lidah kita, jaga mulut kita. Maka di malam hari raya Allah berikan upahnya, hadiahnya, imbalannya, yaitu ampunan dosa-dosa kita. Maka kita pun keluar pada malam hari raya itu dalam keadaan bahagia, senang, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada dosa. Makanya disebut Idul Fitri. Kita kembali fitrah, kembali suci, kembali bersih. Kita pun senang, bahagia hari itu, dan kita tunjukkan kebahagiaan itu dengan kita tidak berpuasa hari itu. Makan aja, ada sate, ada soto Banjar, ada soto Makassar, ada ketupat, ada opor, ada bakso dua. Tinggal pilih aja rumahnya yang hendak disinggahi. Maka ada datanya ulang-ulang. Ibu ini bakso malam, ini rawon. Jadi tidak hendak menu diur rasa-rasa bela nggak situ, gue makan. Siapakan paruhnya ya. Sudah puasa sebulan, alhamdulillah turun 5 kilo. Hari raya 3 hari aja naik pulang 10 kilo pulang naik 2 kali lipat. Jadi siapkan untuk jaga kesehatan, jangan berlebihan. Boleh kita senang hari itu hari raya, sudah selesai puasa, makan-makan, tapi ada batasnya biar sehat. Apalagi di zaman sekarang penyakit macam-macam sudah. Ada yang Tuhan, yang anu pun kena seluruh. Kalau dulu kan penyakit itu identik orang Tuhan, tidak Tuhan hanya kepenyakitan. Oh ini anu kepenyakitan, SD kepenyakitan sudah. Kalau berhari 50 hanya muncul tensi naik, gula naik, SD gula, kebanyakan manis-manisan dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah pelihara, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita dalam taat amal ibadah kepada Allah. Terutama mudah-mudahan Allah berkahi sya'ban kita sampai kita bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dapat melakukan amal ibadah di bulan tersebut dan layak mendapatkan anugerah Allah ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana ta'ala ma'ana rabbi alina alladhi yaqala ta'ala ta'ala alihi faqina wa yahdi wa inna ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sengaja memang kita kada baca kitab yang biasa kita baca, karena hari Kamis kitab yang kita baca. Karena ini menggantikan Guru Mansur masih di Jakarta, jadi kita membahas
persiapan dan keutamaan daripada bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi